Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan kali ini. Jumpa lagi bersama saya, Ashar, mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sayyidina Rapang. Baik, pada kesempatan kali ini kembali saya akan menjelaskan terkait tugas mata kuliah Filsafat Ilmu Administrasi dan Kemuhammadiyaan dengan topik yang keempat yaitu tinjauan ontologi, epistemologi, dan aksiologi kajian administrasi. Baik, langsung saja masuk pada pembahasan kita yaitu terkait tinjauan ontologi terkait administrasi. Tinjauan ontologi kajian administrasi membahas hakikat dasar dari administrasi itu sendiri, yaitu sifat dan keberadaan dari fenomena administrasi yang meliputi pertanyaan tentang apa esensi dari administrasi, apa hakikat kebenaran dan kenyataan di dalamnya, serta bagaimana hal tersebut berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Ontologi ini menjadi fondasi untuk membenarkan dan mencari kebenaran dalam studi administrasi melalui pendidikan mendalam baik secara transendental maupun secara empiris atau secara pengalaman. Ada beberapa fokus utama ontologi dalam kajian administrasi, yaitu hakikat keberadaan, sifat realitas administrasi, kebenaran dan pengetahuan, ruang lingkup dan batasan, dan tujuan. Berbicara masalah hakikat keberadaan, tentunya ontologi ini mempertanyakan apa sebenarnya administrasi itu, apakah merupakan seni, atau malah ilmu, atau malah kombinasi dari keduanya, dan apa sifat mendasar dari kegiatan administrasi itu sendiri. Kemudian terkait sifat realitas administrasi. Ontologi ini membahas terkait struktur dan sifat realitas sosial di mana administrasi beroperasi, seperti institusi, aktor sosial, dan interaksi di antara mereka. Kemudian selanjutnya terkait kebenaran dan pengetahuan, di mana ontologi ini menyelidiki apa yang menjadi kebenaran dalam administrasi, baik yang bersifat transendental atau ideal, maupun yang bersifat empiris atau berdasarkan fakta dan pengalaman, serta bagaimana kita dapat mengetahuinya terkait kebenaran dan pengetahuan itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada terkait ruang lingkup dan batasan, di mana ontologi ini menentukan batas-batas subjek administrasi seperti membedakannya dari ilmu politik yang fokus pada pengelolaan pemerintah secara efektif dan efisien. Kemudian terkait tujuan, ontologi ini memberikan pemahaman hakikat dan kebenaran dan kenyataan dan administrasi dalam administrasi untuk menciptakan pengaturan dan keteraturan yang optimal. Ini terkait fokus utama ontologi dalam kajian administrasi yaitu hakikat keberadaan, sifat realitas administrasi, kebenaran dan pengetahuan, ruang lingkup dan batasan, serta tujuan dari administrasi itu sendiri. Kemudian lanjut terkait implikasi ontologi di dalam administrasi, yaitu yang pertama ada pengembangan kebijakan, di mana ontologi sosial membantu membuat kebijakan dan administrator publik memahami realitas sosial yang ingin dibatasi oleh kebijakan, serta memberikan kerangka kerja untuk menganalisis struktur sosial dan hubungan yang relevan. Kemudian terkait perencanaan strategis, pada ontologi, implikasi ontologi dalam administrasi yaitu memberikan pemahaman ontologis, memungkinkan adanya perencanaan yang lebih strategis dengan analisis yang mendalam terhadap kondisi dan dinamika yang ada. Kemudian selanjutnya terkait praktek administrasi, di mana ontologi ini membantu para praktisi administrasi untuk berpikir secara radikal, sistematis, dan multidimensional dalam menghadapi permasalahan yang ada, dengan tetap menelaah hingga ke akar persoalan.
Kemudian selanjutnya terkait perbedaan fokus kajian, implikasi ontologi dalam administrasi itu membantu membedakan administrasi publik dengan ilmu politik dengan fokus pada aspek pengolahan dan implementasi pemerintah secara efektif dan efisien. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait tinjauan epistemologi. Tinjauan epistemologi, kajian administrasi mengkaji asalnya dari mana, sumbernya dari mana, dan batas pengetahuan dalam administrasi dengan pendekatan utama seperti objektivisme, subjektivisme, dan skeptisisme. Tentunya epistemologi ini penting untuk memahami bagaimana pengetahuan administrasi itu diperoleh, bagaimana ia divalidasi, dan bagaimana ia diterapkan, serta bagaimana bias dapat diminimalkan dalam pengambilan keputusan terkait administrasi. Lanjut, ini ada beberapa aspek penting ya dalam tinjauan epistemologi administrasi, yaitu ada sumber pengetahuan, di mana aspek ini mempertanyakan sumber pengetahuan dalam administrasi seperti apakah berasal dari pengalaman atau bersifat empiris, atau malah muncul dari akal dan logika atau rasionalisme. Kemudian aspek selanjutnya yaitu metode dan validitasnya, di mana epistemologi administrasi itu menganalisis metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan administrasi dan kriteria untuk menentukan kebenaran pengetahuan tersebut. Kemudian aspek berikutnya itu objektivisme versus subjektivisme, di mana epistemologi administrasi menimbang antara pandangan objektif tentang administrasi dengan pandangan subjektif yang dipengaruhi oleh perasaan, nilai, dan perspektif individu. Kemudian aspek selanjutnya yaitu skeptisisme, di mana epistemologi administrasi memahami kondisi ketidakpuasan atau keraguan yang muncul ketika tujuan administrasi tidak tercapai, yang dapat berdampak pada kepercayaan publik. Kemudian aspek berikutnya yaitu aspek etika dan moralitas, di mana pada aspek etika dan moralitas ini epistemologi administrasi mempertimbangkan aspek etika dan moral dalam administrasi itu sendiri, seperti bagaimana keadilan dan kemanfaatannya sebagai bagian dari pengetahuan yang perlu dikaji untuk memeriksa aspek etika dan moralitas. Kemudian selanjutnya ada beberapa kontribusi epistemologi sendiri dalam administrasi. Yang pertama ada memberikan kontribusi terkait pengambilan keputusan yang rasional, di mana pengambilan keputusan yang rasional ini membantu seorang administrator untuk mengembangkan metode yang lebih rasional dan objektif dalam membuat keputusan dengan memahami sumber informasinya dari mana, kemudian buktinya mengevaluasi bukti dan menilai kesalahan sejauh mana kesalahan-kesalahan itu terjadi di lapangan. Kemudian kontribusi berikutnya yaitu meminimalisasi bias ya, di mana epistemologi ini mengidentifikasi dan mengelola bias dalam proses pengambilan keputusan administrasi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan yang lebih efisien. Kemudian kontribusi epistemologi berikutnya yaitu terkait pemahaman yang komprehensif, di mana epistemologi ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konteks administrasi dengan menelaah landasan ontologinya, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian topik pembahasan selanjutnya yaitu terkait tinjauan aksiologi dari administrasi itu sendiri. Nah, aksiologi dalam kajian administrasi membahas tentang nilai-nilai yang mendasari dan tujuan penggunaan ilmu administrasi itu sendiri, termasuk terkait aspek etikanya, aspek keadilan, dan manfaatnya bagi masyarakat. Tentunya tinjauan aksiologi ini memberikan bantuan terkait bagaimana memahami eh, terkait bagaimana administrasi harus dijalankan secara etis dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang memberikan kesejahteraan bagi publik dan organisasi.
seperti bagaimana partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, partisipasi warga terkait keadilan sosial, dan partisipasi warga terkait daya tanggapnya terhadap pemerintah. Berikut beberapa ruang lingkup dari aksiologi dalam ilustrasi. Yang pertama ada terkait kebaikan dan keburukan, di mana kebaikan dan keburukan ini membantu menilai apakah suatu tindakan administrasi itu sendiri dia baik atau buruk, serta apakah suatu keputusan nantinya itu akan bersifat etis atau tidak etis ya. Jadi berbicara masalah kebaikan dan keburukan. Kemudian ruang lingkup yang berikutnya yaitu terkait nilai dan manfaat ya. Nilai dan manfaat ini menekankan pada nilai-nilai yang bermanfaat bagi manusia dan masyarakat, serta memastikan ilmu administrasi itu tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan, baik kepada pemerintah maupun masyarakat, terkait nilai dan manfaatnya. Kemudian ruang lingkup aksiologi dalam administrasi berikutnya yaitu terkait etika dan moral, yaitu mengarahkan pada pengembangan praktik administrasi yang berlandaskan pada etika, keadilan, dan moralitas publik. Kemudian selanjutnya, ruang lingkup berikutnya itu terkait tujuan dan hasil, di mana tujuan dan hasil ini menilai apakah tujuan administrasi telah tercapai secara efektif dan efisien, serta apakah hasil administrasi memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Seperti itu ya. Jadi ruang lingkupnya mencakup terkait kebaikan dan keburukan, nilai dan manfaat, etika dan moral, serta tujuan dan hasilnya seperti apa. Nah, ini ada beberapa contoh dalam administrasi publik ya penerapannya. Yang pertama terkait partisipasi warga, tentunya administrasi tinjauan aksiologi di administrasi yaitu aksiologi mendorong pemerintah untuk melibatkan warga ya dalam proses pengambilan keputusan publik sebagai bentuk partisipasi warga. Jadi pemerintah memandang perlu warga itu memberikan partisipasi ya dalam proses pengambilan keputusan publik. Ini terkait partisipasi warga. Kemudian terkait keadilan sosial, ya, pemerintah memastikan bahwa kebijakan dan program administrasi publik itu dirancang dan dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, ya, yang terkait keadilan sosial. Kemudian contoh berikutnya itu terkait tanggung jawab eh, para pemangku kepentingan atau pejabat yang berwenang. Di sini tinjauan aksiologi dalam administrasi itu menekankan bahwasanya tanggung jawab seorang pejabat publik dalam melayani masyarakat dan mengelola sumber daya negara secara transparan dan akuntabel ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada beberapa implikasi dari aksiologis. Yang pertama yaitu terkait daya tanggap, di mana aksiologi ini mendorong birokrasi itu agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi pemerintah ya, birokrasi saat ini itu diminta atau didorong untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Seperti itu. Kemudian yang kedua terkait transparansi, di mana aksiologis ini mampu memastikan ya bahwa publik itu memiliki hak untuk mengetahui bagaimana uang negara itu digunakan ya, uangnya dikemanakan dan berhak untuk mengkritik ya keputusan yang dianggap tidak tepat. Jadi ketika ada keputusan-keputusan yang tidak tepat, masyarakat itu dianggap eh, berhak ya untuk mengkritik keputusan yang tidak tepat. Seperti itu. Kemudian yang implikasi yang ketiga yaitu terkait akuntabilitas ya, di mana aksiologi ini mampu meningkatkan akuntabilitas seorang pejabat publik dan lembaga pemerintah terhadap tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Kemudian berikutnya beberapa aspek kunci ya terkait tinjauan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam kajian administrasi yang kita bahas kali ini, yaitu adalah analisis filsafat terhadap aspek kunci ilmu administrasi dengan tiga cakupan yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di mana aksiologi tadi itu ya membahas hakikat objek administrasi yaitu tentang apa itu administrasi. Kemudian epistemologi membahas cara dan metodenya dalam memperoleh pengetahuan administrasi yaitu bagaimana administrasi itu dipelajari, dan aksiologi yaitu membahas nilai-nilai dan manfaat dari administrasi ya, untuk apa administrasi itu digunakan,
dan kemudian dampaknya akan seperti apa. Jadi untuk ontologi ya, fokus pertanyaannya yaitu apa hakikat dari administrasi sebagai suatu ilmu dan praktik. Kemudian berfokus pada proses penelaah eksistensi, esensi, dan sifat dasar dari administrasi. Ya, ini mencakup pemahaman tentang administrasi sebagai sebuah konsep, sebagai sebuah pekerjaan praktik, atau sebagai sebuah sistem. Kemudian secara epistemologi, aspek kuncinya pertanyaannya yaitu bagaimana kita memperoleh pengetahuan yang valid tentang administrasi. Fokus kajiannya yaitu menjelaskan metodenya seperti apa, sumbernya dari mana, batas dan keabsahan pengetahuan administrasinya seperti apa. Tentunya ini mencakup cara-cara seperti observasi, analisis data, perumusan hipotesis, dan uji teori. Adapun contoh dalam administrasi ya, ini contohnya itu mengkaji metodologi yang digunakan dalam studi administrasi seperti metode penelitian kualitatif untuk memahami dinamika organisasi atau metode kuantitatif ya untuk menganalisis tren dan efisiensi program. Kemudian berikutnya aspek kunci terkait aksiologi yaitu pertanyaan kuncinya adalah untuk apa pengetahuan administrasi itu digunakan dan apa nilai-nilainya. Tentunya aksiologi ini berfokus pada bagaimana menilai manfaat, ya, manfaatnya sejauh apa, bagaimana dan bentuknya seperti apa, kemudian kegunaannya bagaimana, dan nilai-nilai etisnya dalam administrasi seperti apa. Tentunya ini juga mempertimbangkan implikasi sosial ya, baik moral dari praktik eh, administrasinya. Adapun contoh dalam administrasi yaitu menelaah nilai-nilai seperti keadilan sosial, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi warga dalam mengambil keputusan publik. Aksiologi ini tentu juga membantu mengevaluasi ya, apakah suatu praktik administrasi itu sudah bermanfaat atau malah sebaliknya ya, malah merugikan bagi masyarakat. Jadi harus berbasis manfaat. Nah, selanjutnya bagaimana tinjauan bagi organisasi Muhammadiyah ya? Terkait tinjauan ontologi epistemologi dan aksiologi terkait kajian administrasi ya. Bagi Muhammadiyah itu ya tinjauan ontologi epistemologi dan aksiologinya yaitu membahas terkait hakikat ya. Hakikat tentang apa, kemudian sumber dan metodenya tentang bagaimana, serta nilai dan manfaatnya itu tentang untuk apa administrasi dari perspektif Islam ke Muhammadiyah. Ya, tentunya ontologi ini melihat hakikat administrasi dalam kerangka nilai Islam, ya. Kemudian epistemologi tadi yaitu menelaah metode pencapaian pengetahuan administrasi berdasarkan sumber ajaran Islam dan aksiologi menguji nilai-nilai yang terkandung dalam praktik administrasi yang selaras dengan tujuan hidup dan moralitas Islam. Jadi bagi Muhammadiyah terkait tinjauan ontologi, fokus pertanyaannya yaitu tentang apa hakikat administrasi dalam perspektif Islam dan perspektif Muhammadiyah. Dengan penjawabannya yaitu menentukan hakikat dari administrasi itu sendiri seperti apa. Administrasi di Muhammadiyah memiliki fondasi yang teologis dan moral yang kuat. Mengkaji hakikatnya sebagai proses yang harus mencerminkan nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, dan kemaslahatan umat, bukan sekedar alat atau teknis ya. Kemudian yang berikutnya tinjauan oleh Muhammadiyah terkait epistemologi. Nah, fokus pertanyaannya yaitu bagaimana cara mendapatkan pengetahuan ya, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan, kemudian bagaimana menerapkan ilmu administrasi yang benar. Dengan pendekatan tinjauan yaitu menguraikan sumber dan metode pengetahuan administrasi itu sendiri. Nah, epistemologi dalam konteks ini mengacu pada bagian ilmu administrasi yang dikembangkan dan dipelajari, ya, baik melalui riset empiris maupun melalui sumber-sumber Islam, ya, seperti sumber dari Alkitab yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan dalam menetapkan prinsip dan praktik administrasi itu sendiri. Kemudian tinjauan yang berikutnya itu tinjauan aksiologi ya bagi Muhammadiyah pertanyaannya yaitu untuk apa administrasi itu digunakan dan apa nilai-nilainya.
Nah, tinjauannya yaitu Muhammadiyah itu mengevaluasi ya nilai dan manfaat bagi administrasi sendiri seperti apa. Aksiologi itu bagi Muhammadiyah menyoroti nilai-nilai yang harus ada dalam administrasi seperti etika, akhlakul karimah, dan kemanfaatan sosial. Dengan tujuannya adalah agar administrasi itu dapat memecahkan masalah ya, memecahkan masalah dan membawa kemaslahatan bagi umat, yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada terciptanya manusia yang beriman, cerdas ya, manusia yang kompetitif, manusia serta berakhlak mulia sesuai dengan visi Muhammadiyah itu sendiri. Seperti itu ya. Jadi tinjauan ontologi, epistemologi, dan aksiologi bagi Muhammadiyah itu membahas tentang hakikatnya seperti apa, kemudian sumber dan metodologinya bagaimana, serta nilai manfaat untuk apa terkait administrasi dari perspektif Islam kemuhammadiaan. Baik, terima kasih. Mungkin demikian untuk pemaparan kami untuk tugas kali ini, yaitu dengan topik keempat, tinjauan ontologi, epistemologi, dan aksiologi terkait kajian administrasi itu sendiri. Bertemu sampai jumpa di kesempatan berikutnya bersama saya Asar, mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidrap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.